Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jivi Muslimin dengan NPM 022724110119 dari kelas 3 akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah Pak Dr. Swito. Materi yang saya akan bahas yaitu transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selamat menuliskan. Bagian pertama, kondisi historis peran Bank Indonesia sebelum lahirnya OJK. Transformasi peran BI setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa dipahami tanpa meninjau sejarah panjang fungsi BI sebelum kewenangan pengawasan dialihkan. BI merupakan lembaga yang telah mewarnai perjalanan sistem keuangan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sebagai bank sentral, perannya terus berkembang dari waktu ke waktu, sejalan dengan dinamika perekonomian nasional dan hubungan antara sistem perbankan, stabilitas moneter, serta pembangunan ekonomi. Bagian pertama ini menjelaskan konteks historis peran BI sebelum kehadiran OJK, tantangan pengawasan perbankan di bawah BI, serta alasan mengapa transformasi kelembagaan menjadi kebutuhan nasional. Pertama, latar historis peran BI. Bank Indonesia sebagai bank sentral sejak 1953, sejak berdiri pada tahun 1953, menggantikan bank sirkulasi, bank pemerintah, bankir bagi bank-bank Indonesia, serta otoritas pengawasan perbankan. Pada periode ini, fungsi bank sentral masih bercampur dari fungsi komersial. BI bahkan pernah menyediakan kredit langsung kepada pemerintah. Baru pada era 1960 sampai 1980, fungsi BI diarahkan lebih tegas sebagai otoritas moneter dan pengawasan sistem perbankan. Yang kedua, reformasi moneter dan krisis 1997. Krisis finansial Asia 97-98 menjadi titik balik penting. Sistem perbankan Indonesia yang rapuh, tidak efisien, dan lemah dalam tata kelola terbukti menjadi sumber kerentanan ekonomi. Pasca krisis, BI diberi independensi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1996. Sejak itu, BI fokus pada menjaga stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, mengawasi perbankan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, pengawasan perbankan yang dilakukan BI menghadapi banyak tantangan, sehingga lahirnya pengawasan pemisahan fungsi pengawasan untuk memperkuat ketahanan industri keuangan. Yang kedua, fungsi Bank Indonesia sebelum kehadiran OJK. Sebelum OJK mengambil alih fungsi pengawasan, BI memegang 3 fungsi besar. Yang pertama, fungsi moneter. BI bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi yang stabil, termaksud di dalamnya mengatur suku bunga acuan, mengendalikan jumlah uang beredar, operasi pasar terbuka. BI hingga saat ini dan tidak dialihkan kepada OJK. Yang kedua, fungsi sistem pembayaran. BI menjadi otoritas penyelenggaraan sistem pembayaran nasional. Ini mencakup sistem BI RTGS, mengatur instrumen non-tunai, stabilitas dan keamanan transaksi keuangan. Fungsi ini juga tetap berada di bawah BI setelah kelahiran OJK, bahkan berkembang menjadi sistem pembayaran digital seperti BIFAS, KRIS, dan arsitektur SPN modern. Yang ketiga, fungsi pengawasan perbankan. Sebelum OJK, BI memegang kewenangan penuh untuk mengawasi kesehatan, manajemen risiko bank, tata kelola bank, permodalan, serta inversi ketika bank mengalami masalah likuiditas. Namun fungsi ini kemudian dipindahkan ke OJK pada tahun 2013 karena beberapa alasan yang akan dibahas pada bagian berikut.
Bagian 2 itu transformasi kelembagaan Bank Indonesia dan evolusi fungsi makroprudensial setelah lahirnya OJK. Transformasi BI pasca kelahiran Otoritas Jasa Keuangan bukan sekedar perubahan teknis, melainkan merupakan perubahan paradigma dalam memandang stabilitas sistem keuangan. BI yang sebelumnya memegang peran multifungsi sebagai pengendalian moneter, pengawasan perbankan, dan pengelolaan sistem pembayaran kini diarahkan menjadi lembaga yang fokus pada stabilitas moneter dan stabilitas makroprudensial. Dan bagian 2 ini akan membahas secara rinci bagaimana BI melakukan adaptasi kelembagaan, bagaimana munculnya fungsi makroprudensial, menggantikan pengawasan mikroprudensial yang diserahkan kepada OJK, dan bagaimana BI mengembangkan instrumen baru untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dan tingkat di dalam sistem keuangan OJK. Perubahan setelah pengawasan dialihkan kepada OJK. Sebelum OJK berdiri, BI memiliki spektrum fungsi yang sangat luas, namun setelah 2013 BI diarahkan untuk fokus pada 3 dominan utama. Yang pertama, stabilitas moneter, menjaga inflasi dan nilai rupiah. Yang kedua, stabilitas sistem pembayaran, termasuk inovasi digital, infrastruktur pembayaran, dan regulasi. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Inilah fungsi baru yang semakin dominan setelah OJK hadir. BI tidak lagi mengawasi kesehatan individual bank, melainkan mengawasi stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan melalui alat kebijakan makroprudensial. Yang kedua, penguatan mandat BI yang menjaga stabilitas sistem keuangan. Meski tidak lagi mengawasi bank secara mikro, tanggung jawab BI terhadap sistem keuangan justru meningkat. Indonesia menyadari bahwa krisis yang sering muncul bukan karena kesalahan satu bank saja, tetapi karena akumulasi risiko dan sistem yang saling berkaitan. Itulah sebabnya BI diberi mandat memonitor risiko sistemik. Bagian 3 itu transformasi peran Bank Indonesia dalam penguatan infrastruktur moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial pasca OJK. Setelah OJK resmi mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, Bank Indonesia tidak lagi berfokus pada aktivitas pemerintah perbankan secara langsung. Namun, BI justru mengalami transformasi besar menuju otoritas moneter dan makroprudensial. Ini membahas perubahan mendasar pada infrastruktur kebijakan setelah OJK hadir, mencakup yang pertama, penguatan kerangka kebijakan moneter, yang kedua, evolusi kerangka makroprudensial, yang ketiga, digitalisasi sistem pembayaran, yang keempat, pendalaman pasar keuangan, yang kelima, koordinasi dengan OJK dan pemerintah. Bagian ini akan menguraikan mengapa transformasi ini penting, bagaimana prosesnya terjadi, dan apa dampaknya terjadi stabilitas keuangan dan perekonomian Indonesia. Yang pertama, evolusi dan penguatan kebijakan moneter. Setelah OJK mengambil alih pengawasan mikroprudensial, BI dapat fokus sepenuhnya pada stabilitas nilai rupiah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Hal ini membuat BI memperkuat fondasi kebijakan moneternya melalui beberapa transformasi penting. Yang pertama, perubahan fokus dari pengawasan bank ke stabilitas makro. Sebelum OJK, BI sering harus terpecah fokus. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, sekaligus mengawasi kesehatan bank. Yang ketiga, setelah tahun 2011 sampai 2013, BI dapat memusatkan seluruh energi pada inflasi, stabilitas nilai tukar, suku bunga, pengelolaan likuiditas, penguatan komunikasi kebijakan moneter. Transformasi ini membuat kebijakan moneter BI menjadi lebih agresif,
responsif dan modern. Yang kedua, perubahan instrumen utama kebijakan moneter. BI mengubah instrumen utama suku bunga acuan dari BI rate lalu menjadi BI 7 day. Ini memberi manfaat dasar. Yang pertama, lebih mencerminkan kondisi pasar keuangan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas transisi isi kebijakan moneter. Yang ketiga, mendorong kedalaman pasar keuangan. Yang keempat, modernisasi instrumen operasi moneter. Setelah OJK berdiri, BI memperluas instrumen operasinya, operasi pasar terbuka, penyesuaian koridor suku bunga, pelebaran tenor instrumen likuiditas. Sangat penting untuk mengelola volatilitas likuiditas, meningkatkan efisiensi pasar uang, mengurangi resiko ketidakpastian sistem keuangan. Yang keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan. Transformasi BI terlihat jelas dari konferensi pers yang lebih rutin, publikasi outlook moneter yang lebih jelas, laporan stabilitas keuangan bersama OJK. Hasilnya, pasar menjadi lebih percaya, ekspektasi inflasi yang lebih terkendali, volatilitas rupiah dapat ditekan lebih cepat. Yang kedua, penguatan kebijakan makroprudensial. Setelah OJK memegang pengawasan makroprudensial, BI menyempurnakan perannya sebagai otoritas makroprudensial, yaitu kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang pertama, lahirnya kebijakan makroprudensial BI. Kebijakan ini berfokus pada penetapan pengaturan rasio pendanaan makroprudensial atau RIM, pengelolaan pertumbuhan kecil secara berkelanjutan. Fokus utamanya adalah mencegah pengelubung kredit, pertumbuhan pembiayaan yang terlalu agresif akibat perilaku bank yang berlebihan. Yang kedua, makroprudensial intermedia ratio. BI memperkenalkan rasio intermediasi makroprudensial sebagai pengganti loan to deposit ratio. Manfaatnya mengurangi volatilitas pendanaan bank. Yang kedua, menjamin likuiditas sektor keuangan lebih stabil. Dia memperkuat koordinasi antara kebijakan suku bunga dan likuiditas. Yang ketiga, LTV dan pengendalian risiko kredit konsumtif. BI menggunakan instrumen LTV untuk mengatur pembiayaan properti, mencegah spekulasi harga rumah, menghindari kredit konsumtif yang berlebihan, mendorong pertumbuhan sektorial yang sehat. Kebijakan makroprudensial syariah. Karena Indonesia memiliki bank syariah, BI mengembangkan rasio intermediasi makroprudensial syariah, atur pembiayaan berbasis akad, mekanisme likuiditas syariah. SUKBI atau Suku Bunga Bank Indonesia. Yang ketiga, transformasi sistem pembayaran dari konvensional ke digital. Bagian ini adalah transformasi besar BI setelah OJK lahir, digital total sistem pembayaran. Yang pertama, BI sebagai otoritas sistem pembayaran. Setelah OJK mengambil alih pengawasan bank, BI memperkuat posisi sebagai otoritas sistem pembayaran nasional, meliputi regulasi, perizinan, pengawasan, pengembangan inovasi. Yang kedua, lahirnya blueprint sistem pembayaran Indonesia. BI menerbitkan BSPI 2025 mencakup digitalisasi perbankan, open banking. Yang ketiga, standarisasi pembayaran retail. Yang keempat, interkoneksi antara bank dan fintech. Yang kelima, keamanan siber. Sebagai pendukung pasar keuangan, dengan harinya OJK, Bank Syariah lebih fokus pada industri pemerintah. BI fokus pada likuiditas pasar
bank syariah, instrumen moneter berbasis akad. Siklus kredit mengendalikan likuiditas perbankan secara agregat, mengeluarkan kebijakan penyangga stabilitas, dan bekerja sama dengan OJK dan Kementerian Keuangan dalam KSSK. Dengan kata lain, BI menjadi penjaga stabilitas sistem keuangan dari langit, bukan penjaga kesehatan dari bank dari jarak dekat. Yang kedua, evolusi fungsi makrofinansial. Fondasi baru peran BI. Fungsi makroprudensial merupakan inti dari transformasi setelah lahirnya OJK. Pertama, apa itu fungsi makrofinansial? Adalah kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, berbeda dari mikrofinansial yang fokus pada kesehatan satu bank. Fungsi makrofinansial memantau risiko sistemik, menganalisis interaksi antara sektor keuangan dan perekonomian, memastikan perbankan tidak ekstensif berlebih, pembiayaan tetap berjalan tanpa menimbulkan gelombang. Dengan demikian, fungsi makrofinansial menjadi kemudian utama dalam memastikan stabilitas jangka panjang. Yang kedua, alasan BI fokus pada kebijakan makrofinansial. Ada 3 alasan penting. Sistem keuangan semakin kompleks dan saling terhubung. Krisis keuangan di berbagai negara menunjukkan resiko regulasi lebih berbahaya dibandingkan resiko satu bank. B. Kesenjangan pengawasan. Sebelum OJK, sistem keuangan diawasi setelah terpisah. Makrofinansial diperlukan untuk mengatasi masalah yang tidak terlihat pada pengawasan makro. Yang kedua, respon terhadap siklus ekonomi. Ekspansi kredit berlebihan dan menimbulkan krisis. BI harus memastikan siklus kredit tidak ancam. Terakhir, tantangan koordinasi pada awal investasi. Pada awal bentuknya OJK ada beberapa tantangan. Yang pertama, tumpah tindih fungsi tertentu, perbedaan pendekatan kebijakan, belum terintegrasinya sistem data, perbedaan gaya pengawasan. Bagian 4 itu transformasi peran Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan koordinasi kebijakan pasca pembentuk OJK. Pada bagian 4 ini kita akan membahas bagaimana Bank Indonesia memperkuat stabilitas sistem keuangan setelah pengawasan mikrofinansial berpindah ke OJK. Penggeseran ini mendorong Bank Indonesia pengembangan pendekatan baru dalam menjaga stabilitas makro, meningkatkan aktivitas koordinasi otoritas, serta memperkuat peran sebagai penjaga dislive on dan sistem keuangan nasional. Bagian ini akan menguraikan secara komprehensif. Yang pertama, kerangka stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, transformasi peran BI dalam pencegahan dan penanganan krisis. Ketiga, hubungan dan koordinasi BI, OJK, LPS, Kementerian Keuangan. Yang keempat, kebijakan makrofinansial dan antisipasi risiko sistematik. Yang kelima, peran BI dalam integrasi sektor keuangan digital dan mitigasi risiko baru. Yang pertama, kerangka stabilitas sistem keuangan BI setelah ada OJK. Sebelumnya adanya OJK, Bank Indonesia mengurusi utama moneter, sistem pembayaran, pengawasan bank, stabilitas keuangan. Setelah OJK berdiri, BI justru dapat membangun kerangka stabilitas sistem keuangan yang lebih struktur dan fokus makro. Tidak lagi terganggu isu mikro pada tingkat individual bank. Yang pertama, pendekatan makro sistem. BI kini menggunakan pendekatan analisis risiko sistematik dengan fokus pada yang pertama, keterkaitan antara lembaga keuangan, yang kedua, ketahanan likuiditas agregat, yang ketiga, ketahanan sektor keuangan, yang keempat, potensi spillover antara sektor,
Yang terakhir, resiko pembiayaan global dan nilai tukar. Pendekatan ini membuat BI dapat mengantisipasi risiko sebelum menjadi krisis. Yang kedua, penguatan kapasitas pemantauan risiko. BI memperluas perangkat survei seperti early warning indicator, sistem monitoring likuiditas harian, indeks stabilitas keuangan, sistem pemantauan cross border, deteksi risiko lebih cepat, penanganan lebih terukur, koordinasi antara otoritas lebih efisien. Yang kedua, transformasi peran BI dalam pencegahan dan penanganan. Setelah OJK lahir, peran BI dalam stabilitas keuangan tidak melempar, justru menguat karena BI menjadi otoritas yang sangat dibutuhkan untuk mengelola likuiditas dan penanganan stabilitas makro. Yang pertama, BI sebagai lender. BI tetap memegang peran penting sebagai pemberi likuiditas kepada perbankan jika terjadi tekanan likuiditas sistematik, risiko gagal bayar antara bank meningkat, pasar uang tidak berfungsi optimal. Namun sekarang LOLR dilakukan melalui kerangka yang lebih jelas, terkoordinasi dengan OJK dan LPS. Yang kedua, manajemen krisis terintegrasi. Pasca pembentukan OJK, Indonesia memiliki krisis manajemen framework yang terbagi jelas. BI menyediakan likuiditas dan menjaga nilai tukar. OJK menentukan apakah bank sehat atau tidak. LPS melakukan penyelamatan atau likuidasi bank. Kemenkeu menyediakan dukungan fiskal jika diperlukan. Kejelasan pembagian peran ini membuat respon krisis lebih cepat. Yang ketiga, peran BI dalam pencegahan aliran modal keluar. BI memperkuat kebijakan untuk menahan volatilitas nilai tukar, memperluas intervensi 3 lapis, memperkuat pasar valuta asing domestik. Penting karena risiko global terus meningkat. Yang keempat, BI dalam stabilitas pasar SBN. BI berperan besar dalam pembelian SBN di pasar sekunder, pengelolaan peer survei, stabilitas pasar surat berharga saat volatilitas tinggi. Instrumen ini menghindarkan Indonesia dari krisis akibat kapital. Yang kelima, koordinasi BI OJK dalam resolusi bank bermasalah. Ketika sebuah bank menunjukkan risiko ketidakstabilan, prosesnya adalah yang pertama, OJK menemukan masalah melalui pengawasan mikro. BI menilai dampak mikro dan risiko sistemiknya. Ketiga, LPS menentukan apakah bank diselamatkan atau dilikuidasi. Yang keempat, Kemenkeu menyediakan dukungan fiskal yang jika diperlukan. BI berperan memastikan agar kejadian saat bank ini memicu krisis sistem. Ketiga, koordinasi BI, OJK, LPS, Kemenkeu dalam FKKSK. Kehadiran OJK menciptakan kerangka koordinasi yang paling kuat dalam sejarah lembaga keuangan Indonesia. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKKSK). 1. Struktur FKKSK. Anggota Kementerian Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK, Ketua Dewan Komisioner LP. Yang kedua, fungsi utama FKKSK. Yang pertama, pencegahan krisis. Yang kedua, penanganan krisis. Yang ketiga, koordinasi kebijakan sistem keuangan. Yang keempat, respon cepat saat terjadi guncangan sistemik. Yang ketiga, peran BI dalam FKKSK. BI memberikan analisis risiko sistemik,
rekomendasi kebijakan makroprudensial sektor keuangan, analisis pasar uang dan pasar falas, strategi stabilitas nilai tukar. BI menjadi penyeimbangan dalam forum memastikan keputusan tidak hanya dari sisi industri atau fiskal, tetapi juga dalam sisi moneter. Yang keempat, dampak koordinasi FKK-SK terhadap stabilitas nasional. Hasilnya signifikan. Krisis dapat dicegah sebelum membesar, pasar lebih percaya pada koordinasi otoritas, kebijakan sistem keuangan lebih konsisten, perbankan lebih kuat menghadapi risiko global. Bagian 5 itu arah masa depan transformasi Bank Indonesia, digitalisasi, integrasi kebijakan dan tantangan global pasca kehadiran OJK. Setelah 4 bagian sebelumnya menjelaskan perubahan struktural dalam tugas, kebijakan dan koordinasi Bank Indonesia sejak hadirnya OJK, bagian 5 ini akan membahas arah masa depan transformasi BI. Bagian 5 terbagi dalam 5 subbahasa besar. Yang pertama, arah jangka panjang perubahan peran Bank Indonesia. Setelah OJK dibentuk, posisi BI semakin jelas, fokus pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Di masa depan, arah BI semakin menguat ketiga fondasi besar. Pertama, menjadi pusat stabilitas nasional. BI akan memperkuat peran sebagai pengendali inflasi yang kredibel, mengelola volatilitas nilai tukar, menjaga stabilitas likuiditas pasar uang, menyediakan arah kebijakan moneter jangka panjang. Di masa depan, BI akan menghadapi kondisi yang pertama, ketidakpastian global tinggi. Yang kedua, fragmentasi ekonomi dunia. Yang ketiga, perubahan rantai pasok. Yang terakhir itu digitalisasi pasar keuangan. Karena itu, BI harus membangun kebijakan yang lebih fleksibel dari adaptif. Yang kedua, fokus pada stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi lintas otoritas. Indonesia kini memiliki 3 otoritas utama. Yang pertama BI atau moneter dan makroprudensial. Yang kedua itu OJK. Yang ketiga LPS atau penjaminan simpanan dan resolusi bank. Masa depan stabilitas keuangan akan sangat tergantung pada integrasi data antara otoritas, respon cepat terhadap risiko sistem, mekanisme resolusi bank yang efisien, tata kelola FKK-SK yang kuat. Yang ketiga itu mengarah pada bank sentral berorientasi digital. Dalam 15-20 tahun ke depan, BI akan bertransformasi menjadi bank sentral digital yang menyediakan mata uang digital bank sentral, sistem pembayaran real time, pengaturan digital banking, pengawasan risiko siber tingkat nasional. Digitalisasi membuat peran BI semakin ekspansif. Yang kedua, modernisasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Masa depan BI pasca OJK pengaruh pada 2 hal. Yang pertama, kebijakan moneter modern yang adaptif terhadap digitalisasi. Yang kedua, kebijakan makroprudensial yang semakin berinteraksi dengan analisis big data.